Cut Nyak-dien, pahlawan perang di tanah Rencong. Sosok yang ditakuti oleh tentara Belanda karena kobaran semangatnya yang sangat besar dalam memimpin rakyat Aceh melawan penjajah. Sejarah pun mencatatnya sebagai salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang tak pernah gentar. Seorang pahlawan perempuan lahir di tahun 1848 di sebuah kampung bernama Lampadang Pedukabada di wilayah 6 Mukim, Aceh Besar. Tahun 1862, di saat usia Cut Nyak-dien baru 12 tahun, ia dijodohkan dengan Teku Ibrahim Lamga, putra dari Teku Po Ahmad, seorang ule balang Lamga ke-13. Cut, maafkan aku harus meninggalkanmu dan buah hati kita untuk kesekian kalinya. Aku harus terus melawan perlawanan Belanda yang ingin menjajah wilayah kita. Aku mengerti itu. Tapi satu yang kuminta padamu, kembalilah dengan selamat demi bertemu kembali denganku dan buah hati kita. Iya, aku pasti kembali. Namun, takdir harus memisahkan Cut Nyak-dien dan suaminya. Pada 29 Juni 1878, Teku Ibrahim wafat ketika bertempur melawan penjajah. Aku bersumpah akan menghancurkan Belanda dan membalaskan kematian suamiku. Setelah wafatnya Teku Ibrahim, Cut Nyak-dien menikah kembali di tahun 1880. Ia dipersunting Teku Umar, seorang tokoh pejuang Aceh. Cut, izinkanlah aku untuk mempersuntingmu. Maafkan aku, Umar. Aku memiliki tekad untuk melawan penjajah Belanda yang telah menewaskan suamiku. Baiklah, karena kita memiliki tekad yang sama, aku akan mengizinkanmu untuk turun langsung ke medan perang untuk melawan Belanda, jika kau menjadi istriku. Baik, akan kuterima pinanganmu dan terima kasih telah mengizinkanku untuk ikut berperang. Iya, kita akan mengalahkan mereka bersama-sama. Keduanya tak hanya diikat oleh tali pernikahan, tetapi juga tekad melawan penjajah. Bersama Teku Umar, Cut Nyak-dien menguatkan barisan para pejuang untuk mengusir Belanda dari bumi Aceh. Dalam melakukan perlawanan, Teku Umar menggunakan strategi unik. Teku Umar berpura-pura tunduk pada Belanda demi mendapatkan pasokan senjata yang kelak bakal dipakai olehnya dan rakyat Aceh untuk melawan kolonial. Siasat ini bahkan sempat membuat rakyat Aceh marah dan menganggap Teku Umar pengkhianat. Cut, aku memiliki strategi untuk mengalahkan mereka. Aku akan berpura-pura tunduk kepada Belanda, dan di saat mereka lengah, aku akan mengambil pasukan senjata untuk kita gunakan untuk serangan balik. Apakah tidak terlalu berbahaya jika dilakukan seperti itu? Tidak, ini adalah misi untuk diriku sendiri. Hanya kau dan aku yang boleh tahu tentang ini. Setelah aku tunduk, pasti rakyat Aceh akan menganggapku pengkhianat. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tetaplah jaga rahasia ini sampai aku berhasil menjalankan strategi ini. Karena hanya kau yang bisa meyakinkan pandangan rakyat Aceh untuk kembali percaya kepadaku. Baiklah, aku akan menjaga rahasia ini. Semoga kamu berhasil, Umar. Iya, Cut, aku pasti berhasil. Setelah merasa persenjataan yang didapatkan cukup, Teku Umar dan Cut Nyak-dien memimpin rakyat Aceh melawan Belanda. Serangan itu menyebabkan pasukan penjajah mengalami kondisi yang sangat sulit dan kacau. Bahkan, salah satu petinggi Belanda, Jenderal Jacobus Ludovicus Hubertus Pel, terbunuh oleh gerilyawan Aceh.
Nahas dalam perang di Melaboh 11 Februari 1899, Teku Umar gugur. Cut Nyak pun menggantikan suaminya untuk memimpin perlawanan. Sepeninggal sang suami, Cut Nyak masih terus melanjutkan perjuangan. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Namun, saat itu ia dan rakyat Aceh mulai kehabisan makanan, uang, dan pasokan senjata. Kondisi kesehatan Cut Nyak juga kian menurun. Matanya mulai rabun dan tubuhnya encok. Dalam situasi sulit itu, anak buah Cut Nyak bernama Panglaut malah berkhianat. Dia melaporkan tempat persembunyian Cut Nyak dan pasukannya ke pihak Belanda. Oi Belanda, aku punya hal yang penting untuk aku sampaikan kepada kalian. Apa itu? Aku mengetahui tempat persembunyian Cut Nyak. Hah? Kau berkhianat? Di mana dia sekarang? Dia berada di butong lesa gue. Baiklah, kami akan menyerang ke lokasi tersebut. Dengan mudah, Belanda menyerang markas Cut Nyak di Betong Lesag. Meski sempat melakukan perlawanan, Cut Nyak dan pasukannya yang kurang siap akhirnya gagal. Cut Nyak pun tertangkap. Bagaimana bisa kalian tahu lokasi persembunyianku? Maaf Cut, sepertinya kau telah dikhianati oleh anak buahmu sendiri. Tidak mungkin. Siapa pelakunya? Panglaut memberikan informasi lokasimu kepada kami. Dasar Panglaut tidak bisa dipercaya. Pasukan, tangkap dia. Setelah penangkapannya, pengasingan dilakukan karena Belanda takut kehadiran Cut Nyak menciptakan semangat perlawanan rakyat Aceh. Apalagi masih banyak pejuang-pejuang Aceh yang belum tunduk pada Belanda. Setahun setelahnya, yakni 6 November 1908, Cut Nyak meninggal dunia di usia 60 tahun. Dia dimakamkan di daerah pengasingan. Semangat Cut Nyak dalam memimpin rakyat Aceh melawan penjajah membuatnya dikenang sebagai pahlawan perang perempuan yang tak kenal menyerah. Pada 2 Mei 1964, Presiden Soekarno melalui surat keputusan Presiden nomor 106 tahun 1964 menetapkan Cut Nyak sebagai pahlawan nasional. Hingga kini, nama Cut Nyak masih harum dikenang. Kisah perjuangannya patut diteladani sebagai semangat emansipasi.